warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kita muliakan dan kita hormati terkhusus akhirul mahbub Gus Ahkam Nata'allah itu hayat syariah Ustaz Salim. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkatkan hidup dunia dan akhirat. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini mendapat dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Terkhusus kepada keluarga besar Majelis As-Salam. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, dijadikan majlis yang penuh dalam keberkahan, dijadikan majlis yang diturunkan rahmat, serta orang-orang yang di dalamnya diberikan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada Salma dan juga Enda. Alhamdulillah seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li Rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muqtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alika al-adhari ma'adini sirrika al-asma fahum sufufun najati imana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakuran majlis as-salamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Orang yang lupa syukur kepadaku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh adabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun, berapa bulan ya?
Rizky hari ini yang ketiga datang ke Hong Kong. Yang ketiga ada apa? Kira-kira ada yang keempat ya? Dan seterusnya. Itu kan urusan Bunda Enda sama Bunda Sama. Beberapa tahun Rizky pernah mengatakan, kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya pernah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, ya saya di tengah-tengahnya. Jadi ini bahasa campuran. Jadi hidup itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai, itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah. Hidup itu pengen nikmat atau pengen susah? Pengen susah atau hidup senang? Mau bahagia atau mau menderita? Menderita hebat. Berarti yang kita mau senang, bahagia, Nikmat. nikmat, betul ya? Tak kelem susah. Ini kompak kan jadi jawabannya. Iya. Nabi SAW manusia yang kurang dari kesenangannya. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti kita. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umatnya. Berarti kita yang kita mau semuanya jauh dari Nabi SAW. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih milih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi SAW langsung jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud mau dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau kita yang ditanya, kita udah tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hong Kong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang ratu? Ratu siluman. Siluman ulo. Kita udah tahu jawabannya. Kenapa? Udah capek hidup begini-gini aja. Betul. Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan amin, jangan. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi SAW? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmat-Nya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmat-Nya Allah. Ini Nabi orang yang pandai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya tanya, kita ini manusia apa bukan? Saya
terlihat syaitan. namanya makhluk halus. Syaitan. Betul, ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Makasih. Kata Habib. Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang Allah. Kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Larangan Allah. Kalau kita dibalikkan, yang dilarang kita jalanin, yang diperintah kita jawab sendiri. Ternyata paling gampang mancing orang. Lebih gampang mancing orang daripada mancing ikan. Kadang kita ngerasa sudah berbuat baik di hadapan Allah, tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majlis, kita berkumpul sama-sama, Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita. Allah curahkan rahmat, Allah berikan kita hidayah sampai kita ini sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini, saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini kok. Bukan ya? Bukan, Bet. Jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Ngaji, Bet. Ngaji atau terus akal? Habib Rifki, Habib Rifki. Dua-duanya. Bertiga. Kalau seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Udah lama. Kemarin atau beberapa bulan yang lalu? Lalu. Ada yang baru tadi pagi? Ada. Yang baru dengar tadi pagi yang pengajian di sini ada nggak? Ada. Tuh ada yang tunjuk tangan tuh. Ada. Yang baru tadi pagi dengar? Yang 3 bulan lalu? Maaf, yang 3 bulan lalu niat hadir ke majlis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang pertama. Maaf sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat mau hadir majlis, apabila dia nggak ada umur matinya harus berhati. Amin. Ini aminnya alhamdulillah karena umur. Ini caranya Allah. Yang tadi pagi, yang punya niat tadi pagi, kenapa Allah berikan tadi pagi? Yang pertama mungkin karena pengetahuan. Yang kedua karena rezekinya mungkin lebih baik diberikan untuk keluarga lebih dulu. Kan begitu bisa ya? Dan kadang manusia ini, saya cuma mau ngasih tahu, insya Allah nanti bulan Februari lagi ya. Udah. Bulan Februari nanti insya Allah kita ketemu lagi. Selesai ini acara langsung niat 3 bulan Februari sudah. Bisa, gitu bisa. Insya Allah. Bisa. Kalau kita nganti diri kita sebagai hamba, berarti di dalam ini ada aturan tuh. Orang yang syukur, tadi kan Nabi SAW menyampaikan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang syukur akan ditambah nikmat dari Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Waktu corona, ingat kerjaan sepi. Enggak. Oh, itu kerjaan di rumah. Nambah. Kerjaan di rumah. Kerjaan nambah. Nambah. Ada lagi kerjaannya. Banyak. Lebih bersih Lebih lagi. ketat. Iya. Lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Saya mau tanya, dengarlah keluarga yang di Indo. Aku nang Indo, Beb. Kurang perhatian. Ada orang yang kerja di PHK. Ada. Pengurangan. Banyak nggak? Banyak. Di sini alami. Enggak. Di sini nggak ada. Banyak. Alhamdulillah.
Yang kedua, ada yang merasa rezekinya dikurangi? Ada. Ada, soalnya aku di Indonesia. Gaji tetap ya, gaji Tapi tetap. pas corona sih pohon. Gaji naik. Lu Pak Gua punya Oh iya. Di Indo, saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Benar. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona, tapi sarapan nggak pergi, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia umur. Karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang juga jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu. Yang lahir lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun. Dan setiap minggunya dan sampai detik ini Majlis As-Salamah sudah menghatamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang bakal menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surga Allah. Bukan amin jalanin. Amin, amin jalanin. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi dari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita. Betul Pak? Perubahan baik atau perubahan buruk? Baik. Pede banget Bu. Lebih sering baca Quran atau baca WhatsApp? Katanya suruh jujur, Beb. Iya jujur. Tadi katanya makin tahun, tiap tahun makin baik atau makin buruk baik. Katanya. Begitu ditanya lebih banyak baca Quran atau WhatsApp, yang dijawab apa? WhatsApp. Mana baiknya? Setidaknya Inilah membaca. cara Allah mempertemukan kita bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang sudah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Nabi SAW, maaf, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat, diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah mendengar, begitu mendengar siapa di luar? Saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, khabirni. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang satu malam saat Nabi Muhammad datang ke rumahku, datangnya di malam giliran untukku.
Saat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah?" Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri, di hadapan saat dimana engkau denganku. Satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah, maka lakukan." Rasulullah bangun, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam giliran untuk Siti Aisyah sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalam. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, "Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi Muhammad yang kita tahu kunci surga Allah titipkan kepada beliau. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, "Ya Aisyah, Nabi sebelum aku ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, 'Wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras?' Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, 'Wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka. Aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis. Aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka." Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat 2 belah tangan, "Ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surgamu." Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, "Wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata?" "Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam surga ya Allah." Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah.
jangan banyak mengeluh kepada Allah, selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah, dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hong Kong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridha dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini, Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada tanya jawab sudah? Nah, sudah ada ya? Sudah ada? Belum ada. Tapi soalnya saya dengar ada suaranya dari handphone. Masih jam 11, Bib. Masih jam 11. Jam berapa? Adanya jam berapa? Adanya jam 1. Iya. Alhamdulillah masih panjang. Itu handphone horor. Tiba-tiba dia bersuara adzan sendiri. Ibu bapak yang Alhamdulillah. Bu, hari ini Bibi kasih kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian ke foto. Ada yang mau nanya apa enggak?